Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Ideskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ini tentang pedagogik bocoran soal yang saya dapat dari teman yang sudah tes. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Oke, soal yang pertama. Guru olahraga di sebuah sekolah kerap kali menceramahkan cara melakukan tolakan. Hal tersebut menunjukkan adanya hambatan belajar. Teori yang menunjukkan adanya hambatan belajar tersebut adalah A. Belajar harus sesuai dengan tahap berpikir kognitif sesuai dengan teori PAC. B. Siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan dalam teori Bresciu. C. Teori belajar mengulang-ulang oleh Thorndike. D. Teori belajar matematika Harrod bahwa belajar dimulai dari masalah way of thinking dan akhir dengan ways of understanding. E. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Yang benar ya, antara A, B, C, D, dan E. Nah, silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas soalnya ya. Nah, guru olahraga sering menceramahkan cara melakukan tolakan. Akan tetapi hal tersebut justru menunjukkan adanya hambatan belajar. Nah, teori seperti itu itu bisa diatasi dengan apa? A. Belajar harus sesuai dengan tahap berpikir kognitif. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, kemudian B. Siswa harus banyak praktik. Nah, memang hal seperti ini memang harus banyak praktik kalau melakukan tolakan, sehingga yang paling tepat sebenarnya di soal nomor 1 ini yang B ya, harus banyak praktik sehingga anak-anak yang memang memiliki hambatan belajar dalam menceramahkan cara melakukan tolakan itu bisa diatasi ya. Kalau C, belajar mengulang, ini tentu salah ya. Belajar matematika Harrod bahwa belajar dimulai dari masalah, ini juga salah. E juga salah. Yang tepat adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Bu Opi, guru di SDN Gilik Lombok Tengah, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung api menggunakan kertas koran dan karton di dekat meja mereka, Bu Opi sudah berulang kali mengingatkan agar peserta didik dapat merapikan mejanya, namun sepertinya mereka masih belum mengindahkan. Andi yang duduk di barisan paling belakang membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai A. Cinta lingkungan, B. Jujur, C. Pemaaf, D. Rajin, E. Tanggung jawab. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silahkan dijawab ya. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama soalnya ya. Nah, pada saat Bu Opi membuat model tiruan menggunakan kertas koran ya, kertas koran, tentu pada saat dia praktek tentang model tiruan gunung api menggunakan kertas koran itu pasti berantakan, sehingga Bu Opi sering sekali mengingatkan agar anak peserta didik dapat merapikan mejanya, namun semua anak itu mengindahkan apa yang diperintahkan atau apa yang disampaikan oleh Bu Opi sebagai seorang guru. Nah, ada satu anak yang namanya Andi yang duduk di barisan paling kanan selalu membersihkan lantai kelas. Nah, itu termasuk dalam menanamkan nilai apa? A. Cinta lingkungan, ini tentu tidak ya. Kemudian jujur juga tidak, pemaaf tidak, rajin tidak. Yang ini adalah tanggung jawab. Andi ini merasa bertanggung jawab dalam membersihkan lantai kelas pada saat
Ia membuat model tiruan gunung api. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E, ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan, rumusan indikator yaitu menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. B. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. Ya. Kemudian C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. D. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. E. Dengan diskusi, siswa dapat menerapkan demokrasi dalam keluarga. Nah, kira-kira mana yang tepat, ya? Oke, kita jawab sama-sama soalnya, ya. Rumusan tujuan yang sesuai, ya, dalam indikator menyebutkan keberagaman keluarga. Nah, kalau kegiatan bermain peran ini kurang tepat, ya, dalam menerapkan dan menjelaskan. Yang paling tepat itu adalah dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota berdasarkan kegemaran. Nah, ini kata kunci kegemaran, di sini ada kegemaran. Nah, jawaban yang paling tepat di soal nomor 3 ini adalah yang C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4, suatu program belajar yang mendorong penggunaan teknik-teknik atau metode pembelajaran untuk dapat mengembangkan pengetahuan, sikap dan kemampuan melalui telaah materi dari sumber ajar sebagai solusi dan problem-problem pengajaran. Konstruksi ini merupakan usulan pembelajaran mulai pendekatan pengolahan kelas. Untuk itu, guru harus memahami bahwa perencanaan pembelajaran sebagai kecuali, ya, A. Teknologi, B. Sistem, C. Proses, D. Disiplin, E. Penilaian. Kira-kira jawaban yang benar antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Oke. Nah, kita bahas sama-sama bahwa ini adalah kecuali, ya. Dalam guru harus memahami bahwa perencanaan pembelajaran sebagai teknologi ini kurang tepat. Sistem juga iya, ya, teknologi iya tadi, kemudian proses juga iya, disiplin iya. Nah, kemudian yang benar yang kecuali itu yang penilaian, ya. Karena ini bukan perencanaan lagi tetapi lebih kepada pelaksanaan, ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor 5, guru kelas 4 melaksanakan pembelajaran tema 5 pahlawanku. Dengan indikator siswa dapat menganalisis sikap keberanian kesatria dari Patimura yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan tersebut, siswa bermain peran sebagai Patimura yang mempunyai karakter jujur dan tegas. Guru akan mengatur sikap keberanian siswa dalam bertindak jujur, tidak mencontek, berani mengakui kesalahan atau menegur teman yang bertindak salah. Teknik asesmen pengetahuan yang sesuai untuk mengukur kemampuan menganalisis sikap jujur adalah A. Tes tertulis dengan instrumen tes tulis objektif pilihan ganda. B. Angket sikap dengan instrumen skala Goodman. C. Tes sikap dengan instrumen skala Likert. D. Catatan peristiwa dengan menggunakan anekdot records. E. Observasi dengan instrumen pedoman observasi. Silakan teman-teman jawab mana jawaban yang benar antara opsi A sampai E. Oke, kita jawab sama-sama. Nah, di sini pertanyaannya yaitu teknik asesmen pengetahuan, ya. Nah, apakah A. Tes tertulis dengan instrumen tes objektif pilihan ganda? Ya, ini masuk ke asesmen pengetahuan, ya. Kemudian yang ini angket sikap, ya tentu sikap bukan pengetahuan, ya, asesmen sikap. Kemudian ini juga sama sikap.
Ini juga sama sikap ya. Begitupun dengan yang e-sikap. Sehingga sesuai dengan yang ditanyakan bahwa teknik asesmen pengetahuan yang sesuai untuk mengukur kemampuan analisis sikap jujur adalah dengan tes tertulis dengan instrumen tes tulis objektif pilihan ganda. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, ini adalah soal terakhir. Kita lanjut ke soal selanjutnya nanti ke video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman telah melihat video ini, semoga bermanfaat kepada kalian semuanya. Saya doakan kalian bisa menjawab soal nanti pada saat ujian pretest PPG dalam jabatan dan juga lulus PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.